hanya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan pagi kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam kerajaan surga untuk kebaikan-Mu yang sudah menghantarkan kami satu malam lamanya di dalam istirahat kami. Sebelum kami lebih jauh lagi menjalani hari kami lebih dahulu duduk di hadapan-Mu, meminta pertolongan dan kekuatan untuk boleh melewati hari ini, Bapa. Melalui firman, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Tawarikh 30 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu untuk Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah untuk Tuhan Allahmu, agar murkanya menyala-nyala undur dari hadapanmu. Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pepatah mengatakan awal menentukan akhir. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini itu akan mempengaruhi kehidupan kita di sepanjang hari ini. Ketika kita bangun dengan wajah yang berseri-seri, gembira, itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita sampai pada akhirnya nanti kita juga mengakhiri hari ini, terutama tentunya dalam melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Karena itu kita awali dengan semangat. Ya, firman Tuhan yang adalah senjata bagi kita. Kalau kita melihat bagaimana dalam buku Makna Wibawa dalam gereja Batak, dulu para misionaris itu mengharuskan jemaatnya untuk datang ke rumah penatua atau pendeta untuk menerima satu ayat firman Tuhan, dan itu menjadi kekuatan peneguhan bagi mereka di dalam melakukan aktivitasnya sepanjang hari. Artinya firman Tuhan jadi kekuatan, firman Tuhan itu yang menuntun, itu menjadi senjata di dalam melakukan aktivitasnya. Demikian juga pada pagi hari ini, firman Tuhan yang menuntun kita mengatakan apapun yang terjadi, sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, yang penting adalah sekarang. Hidup ini terdiri dari 3 masa. Masa lalu, masa yang akan datang, dan saat ini. Apapun yang terjadi, ada yang sudah kita lewati. Kemarin adalah kenyataan, itu nostalgia, kita tidak mengulanginya lagi. Tapi yang penting adalah sekarang, bagaimana kita menghidupi hari ini. Lewat firman Tuhan ini, kita diingatkan 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, jangan menjadi tegar tengkuk. Yang kedua, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Yang ketiga, datang beribadah ke tempat kudus. Yang pertama, jangan menjadi tegar tengkuk seperti nenek moyang. Kita tahu sejarah bangsa Israel, di mana bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, dan itu juga membuat mereka sampai akhirnya mengalami suatu perjalanan yang panjang sekali untuk sampai di tanah Kanaan, bahkan sampai 40 tahun.
Semua itu kita tahu karena sifat bangsa ini yang keras, susah dikatakan, mekeng. Ya, sekalipun mereka sudah melihat mujizat Tuhan, tetapi mereka selalu saja membangkang. Ya, suka memberontak. Sifat ini juga mungkin saat ini ada pada kita. Kadang-kadang kita juga mengeraskan hati kita, tegar tengkuk. Ya, apalagi saat ini saudara-saudara, masa pandemi ini perlu sekali kita melembutkan hati kita, mengikuti, mendengarkan seruan, nasihat dari pemerintah kita. Ini merupakan satu bagian sebagai tugas dan tanggung jawab. Respon kita sebagai warga gereja, kita ikut mendukung apa yang diajarkan oleh pemerintah kita. Kita bangga dengan PPKM, itu menurunkan sedikit tidaknya orang yang terpapar. Apalagi dengan ketaatan kita akan mempercepat keadaan pemulihan, terutama bagi orang-orang yang terpapar. Karena itu janganlah menjadi bahagian orang-orang yang keras kepala, tapi lembutkanlah hati kita untuk ikut mendukung program pemerintah kita. Yang kedua, serahkan dirimu kepada Tuhan. Ini merupakan salah satu juga yang perlu kita lakukan, berserah. Ya, kita perlu berserah, bukan menyerah. Ya, Yesus juga menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Kita belajar dari sikap Yesus ini. Dia percaya karena dia serahkan hidupnya ke dalam Bapa. Itu sama seperti orang yang menyerahkan uangnya ke bank. Ya, di bank akan tersimpan, terjaga, terkawal, aman. Dan suatu ketika kita juga boleh mengambilnya. Kita percaya itu. Demikian juga hidup kita. Kita berserah. Kita diajari pagi ini. Kita menyerahkan hidup kita supaya hidup kita aman, terjaga, terlindungi. Ya, Tuhan akan memelihara kita seperti seorang anak. Kata bapaknya, dia ditempatkan di suatu tempat yang tinggi. Lompatkan aku. Anak itu melompatkannya. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah bapaknya. Pasti akan menangkapnya, memeluknya, menjaganya. Karena itu marilah kita menyerahkan hidup kita sepanjang hari ini. Kita berserah kepada Tuhan. Sehingga malaikat Tuhan akan menjaga kita melewati hari ini. Sehingga kita aman. Yang ketiga, datanglah beribadah ke tempat kudusnya. Mungkin saat ini kita tidak bisa seperti biasa beribadah ke gerejanya. Ya, tetapi Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mazmur 84 mengatakan, ketika orang datang kepada Tuhan beribadah, memuji Tuhan, di sanalah mendapatkan kekuatan. Dan biarlah pada pagi hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan, di sanalah kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, kekuatan, rasa aman. Dan itu menjadi kekuatan untuk menjalani hari ini. Semoga melalui firman Tuhan ini, ketika kita melakukannya, maka di bagian akhir tadi mengatakan, maka murkanya menyala-nyala, undur dari hadapan. Artinya kita akan dijauhkan dari mara dan bahaya. Biarlah kita menjalani hari ini seperti lagu Aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan sudah menguatkan kami melalui firman-Mu, agar kami tidak menjadi bangsa yang keras kepala, tetapi melembutkan hati kami, taat dan patuh, terutama masa pandemi ini. Dan juga Tuhan ingatkan kami untuk senantiasa berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Sebab ketika kami berserah, kami yakin hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan kasih Tuhan, penjagaan, pemeliharaan. Biarlah hari ini Bapa, Engkau menjaga, melindungi kami, sehingga kami jauh dari murka Tuhan, terutama masa pandemi ini. Berkati semua anak-Mu, YBKP, perhulungan di Palangkaraya, Tuhan memberkati semua mereka. Biarlah Engkau juga memeliharakan mereka. Gereja-Mu Tuhan berkati, sehingga apapun yang mereka lakukan saat-saat sekarang ini boleh menjadi berkat. Bersama dengan jemaat-Mu yang mendengar, bersama dengan anak-anak Tuhan yang berdoa pagi, Tuhan dimanapun kami, Tuhan melindungi dan menjaga kami. Apapun situasi kami, kuatkan dan mampukan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Kami jalani hari ini, kami percaya kami akan Tuhan peliharakan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.